Oke, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama merenungkan tidak ada pertumbuhan tanpa akar. Apa maksudnya ini ya? Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, mari kita baca sama-sama. Saya nggak taruh di sini. Kita buka Alkitabnya ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ayat yang biasa kita baca bersama-sama. Buka di Alkitabnya. Sudah dapat? Ya, Oke, silakan. Ibu Jen boleh baca. ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kelayu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya. Tidak ada pertumbuhan tanpa akar. Kalau di ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu menunjukkan bahwa akarnya mendapatkan sumber yang melimpah sehingga dia bisa berbuah pada musimnya. Nah, saya mau berdiskusi dengan kita semua, kita bisa saling bicara ya. Apa sih bedanya orang yang sibuk rohani dan yang berakar rohani? Siapa yang mau kasih jawaban? Silakan. Apa bedanya orang yang sibuk rohani dan yang berakar rohani? Tentu bisa banyak perspektif ya. Nah, silakan ungkapkan perspektif saudara. Tidak ada yang benar dan salah di sini ya. Yang ada hanya perspektif berbeda. Kalau Silakan. rohani, imannya makin kuat. Tapi yang cuma sibuk-sibuk saja gitu, kelihatan dapat goncangan sedikit, jatuh. Oke, good, good ya. Jadi kalau berakar, imannya kuat. Kalau cuma sibuk-sibuk, nanti jatuh dia kalau ada goncangan. Oke. Terima kasih Bu Lili. Ada lagi? Ayo, tidak ada Kalau benar saya, salah ya. kalau pendapat saya, biasanya Nah, orang yang sibuk rohani itu paling banyak bicara lah, paling banyak berkoar-koar ya. nah, Ya, paling banyak tampil lah di depan, tapi yang ya, berakar rohani itu biasanya diem-diem aja. oke. Tapi dia, maksudnya hubungannya itu tidak dipertunjukkan gitu. Hubungannya tidak dipertunjukkan. Iya, Oke. Ya, good. Ada lagi? Apa bedanya Boleh orang ya, yang saya sibuk rohani? Ya, menambahkan silakan. sedikit. Ya, kalau menurut persepsi saya, kalau berakar itu artinya lebih ke dalam. Karena Lebih akar ke itu tidak dalam. pernah keluar Iya, ya. Tapi ada juga sih pohon yang akarnya itu yang keluar-keluar kelihatan ada. Tapi iya, biasanya akar itu lebih ke dalam. Berarti dia lebih punya fondasi. iya. Lebih kokoh lah, lebih kuat ya. Kalau sibuk, lebih kepada kegiatannya aja yang hiruk pikuk dengan warawiri gereja lah atau apa. Jadi lebih kepada outernya lah, lebih Iya. kepada apa yang terlihat gitu. Itu bedanya kalau menurut saya. Oke, good. Ada lagi? Cukup ya? Oke, semua jawabannya benar ya dan itu melengkapi perspektif kita ya. Jadi apa bedanya sibuk rohani dan berakar rohani? Sibuk rohani itu fokus pada aktivitas seperti yang dikatakan tadi ya. Bisa sibuk dengan pelayanan, program, jadwal, dan identitasnya itu dibangun dari apa yang dikerjakan. Saat berhenti melayani, iman jadi ikut goyah. Jadi dia kalau nggak ada aktivitas sepertinya dia nggak rohani gitu. Akhirnya dia mudah lelah, defensif, dan sensitif. Itu kejadian seperti yang Tuhan Yesus bilang di Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi sibuk rohani, seperti kelihatan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, aktivitas outer tadi,
Kalau pakai bahasa outer itu ya, aktivitas luarnya, padahal di inside, di dalamnya itu jauh daripada relasi dengan Tuhan. Nah, berakar rohani itu fokus pada relasi. Jadi tepat sekali tadi sudah dikatakan hubungan ya. Berakar rohani itu fokus pada relasi, bukan aktivitas. Kalau sibuk rohani itu fokusnya pada aktivitas. Ya, ini dia. Sementara kalau berakar rohani itu sibuk pada mana dia sudah balik. Hubungan. Hubungan, ya ini dia ya. Sibuk pada relasi dengan Tuhan. Ya, dan di sini identitasnya dibangun dari siapa dia di hadapan Tuhan. Pelayanan aktivitasnya itu mengalir dari kedalaman, bukan sebuah kewajiban. Dia menjadi tetap stabil walau tidak terlihat atau diapresiasi. Jadi dia stabil karena dia berakar dalam, ya seperti kata Oma Lili tadi, dia kuat gitu ya. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya dia punya sumber sehingga dia bisa menancapkan akarnya itu sampai lebih dalam karena dia punya sumber di tepi aliran air. Nah, intinya bahwa aktivitas bisa membuat kita kelihatan rohani. Ya. Jadi aktivitas itu bisa membuat kita kelihatan rohani. Tetapi akar membuat kita tetap hidup. Walaupun sedang tidak ada. Ya. Nah, ada satu prinsip akar yang penting di sini. Ya. Seperti sudah dikatakan juga tadi. Akar itu tumbuh dalam kesunyian, bukan dalam sorotan. Ya kan? Karena akar itu di dalam tanah. Dia nggak dilihat. Dia inside. Bukan outer, bukan sesuatu yang di luar yang dilihat pergerakannya. Tapi dia sesuatu yang bergerak di dalam sunyi. Jauh dari sorotan kamera, jauh dari sorotan mata jasmani, tapi dia terus bergerak mencari sumber dan membangun kekuatan supaya kalau ada badai datang, pohon atau apapun yang berakar itu akan lebih kuat lagi. Jadi akar tumbuh dalam kesunyian, bukan sorotan. Maka kita bisa merenungkan saat kita melakukan aktivitas rohani dan tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang nilai kita, tidak ada yang awasi kita, nggak ada yang puji kita, tidak ada yang apresiasi kita, tapi kita tetap melakukannya, maka ini menjadi indikator bahwa kita bukan sibuk rohani, tapi berakar. Kita tetap setia walaupun tidak ada orang puji, tidak ada orang apresiasi, tidak ada orang hargai kita, tapi kita tetap setia melakukan aktivitas pelayanan itu. Maka aktivitas pelayanan itu bukan sekedar sibuk rohani, tetapi berakar di dalam relasi dengan Tuhan. Karena kita tahu satu kali kelak Tuhan juga akan memberikan upah kepada kita. Kita tidak mencari pujian, sorotan dari manusia, tapi kita mencari pujian dari Allah. Nah, saudaraku, di dunia yang semakin bising oleh ancaman, perang dunia 3, ancaman itu ada di depan mata kita, walaupun kita Indonesia relatif aman ya. Kalaupun perang dunia 3 terjadi, kita salah satu negara yang relatif aman dari hal itu, meskipun mungkin dampak ekonominya akan kena ke kita juga. Kemudian ada ancaman banjir dan memang sudah terjadi, apalagi khusus daerah Jakarta itu sudah lebih rendah datarannya daripada lautannya. Bayangkan kalau tembok tanggul itu rubuh ya, aduh bahaya sekali ya. Jadi banjir, baik dari banjir dari atas gunung maupun dari laut itu jadi ancaman. Ya, krisis, gempa, tsunami, ketakutan massal, ancaman pandemi virus baru nih, sekarang ada virus baru ini. Apa tadi namanya itu? Nipah ya. Ada virus baru ini. Ditularkan dari kelelawar katanya. Ya. Nah itu sudah ada di India katanya.
Ini ancaman-ancaman di sekitar kita. Maka yang paling cepat runtuh bukan yang kurang informasi, tapi yang tidak berakar. Kalau kita membandingkan dengan kisah bangunan yang diilustrasikan Tuhan Yesus bilang begini, bangunlah rumahmu bukan dengan dinding yang lebih tebal, tapi bangunlah di atas batu. Poinnya di situ. Apa artinya batu itu di atas batu? Artinya akarnya, fondasinya harus kuat. Saudara bayangkan kalau pohon itu tinggi tapi akarnya tidak kuat. Kalau sebuah bangunan itu tinggi tapi fondasinya itu rendah, saudara bisa bayangkan akan rubuh itu bangunan. Makanya sebelum bangun bangunan tinggi, apartemen, hotel atau rumah bertingkat, itu fondasinya harus dalam sesuai dengan tingkat dia naik tinggi. Ya. Jadi ada hitung-hitungannya di situ. Maka kita perlu berakar. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa berakar dalam. Dan ketika kita bertumbuh supaya kita tetap kuat saat badai datang, akar kita harus menancap dalam. Dalam kondisi kita saat ini, badai global tidak sedang menguji seberapa sibuk kita, tapi seberapa dalam fondasi iman kita. Ketika kita mendengar ancaman perang dunia, apalagi ada keluarga kita yang ada di daerah nanti kemungkinan kena dampak perang, seperti ada keluarga di Belanda, di Amerika, itu kan bisa kena dampak perang mereka kalau seandainya perang itu terjadi, ya. Karena itu menjadi kalau nggak daerah yang dilewati rudal, daerah sasaran rudal gitu ya, itu semua jadi ancaman. Nah, maka badai dalam hidup kita, badai global maupun badai-badai yang terjadi dalam hidup kita itu nggak menguji sibuknya pelayanan kita, sibuknya aktivitas rohani kita, tapi akan menguji seberapa dalam fondasi iman kita. Apakah kita berakar selama ini atau hanya kelihatan sibuk secara sibuk, ya, kelihatan sibuk dan kesibukannya itu kelihatan rohani, gitu. Padahal kita nggak berakar. Nah, itu akan semua diuji di penampian badai itu, saudaraku. Nah, di dunia yang bisa runtuh kapan saja, maka akar yang lebih dalam penting daripada aktivitas yang ramai. Nanti kita nggak tahu beberapa tahun ke depan, atau mungkin beberapa hari atau bulan ke depan, seandainya perang dunia terjadi, seandainya ada pandemi virus baru, yang tentunya kita tidak harapkan semua itu, tapi seandainya terjadi, mungkin nanti akan ada pembatasan-pembatasan lagi, lockdown lagi, maybe kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi seandainya itu terjadi, aktivitas yang kelihatan rohani di dalam perkumpulan itu mungkin bisa saja berhenti. Dan bersyukur ada teknologi yang bisa membuat kita berkumpul. Tapi kalau seandainya internet dunia terganggu, ya, kita susah lagi berkumpul seperti ini, saudaraku. Nah, maka yang terpenting di situ adalah berakar. Seandainya keadaan dunia ke depan ini menjadi berat, karena memang saat Tuhan Yesus mau datang, keadaan dunia akan semakin berat. Alkitab ngomong kan, akan ada kesusahan besar sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, seandainya kejadian-kejadian berat itu terjadi, kita sulit lagi untuk berkumpul bersama secara onsite maupun online, maka setiap pribadi itu akan diuji di situ. Apakah dia hanya beraktivitas rohani selama ini, atau sungguh-sungguh berakar secara rohani di dalam Tuhan. Ya. Jadi kembali nanti kalau kita singgung ke pelajaran yang kita sedang singgung di setiap hari Minggu itu kan singleness, keutuhan setiap pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara mengikuti doa pagi, kita sedang bahas tentang apa? Pertumbuhan. Ya, itu semua saling kait-mengait, pertumbuhan, singleness, keutuhan, kedewasaan, bagaimana kita berakar supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi badai hidup kita, badai global dunia ini bisa saja datang. Entah itu bencana, entah itu perang, entah itu pandemi, dan berbagai macam badai lainnya bisa saja datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita tinggal berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Amin, saudaraku.
Maka prinsip yang kita pelajari pada malam hari ini jelas. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kekuatan tanpa akar yang menancap dalam. Demikian renungan pada malam hari ini, kiranya memberikan perspektif dan menyegarkan pemahaman kita akan firman Tuhan yang selama ini kita sudah sering dengarkan. Tuhan berkati, mari kita berdoa.